Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok dari kelompok PBO. Di sini kami mengusung tema dataset PBO yaitu analisis data transmisi dan risiko hantavirus menggunakan Object Oriented Programming. Jadi nama anggota kami di sini yang pertama itu saya sendiri dengan NIM 2409106099 Muhammad Taufikul Mutakin. Lalu ada 2409106106 dengan nama Zaki Mubarak. Terus ada NIM 2409106121 dengan nama Langgeng Dimas Saputra. Jadi outline presentasi di sini ada 15. Jadi yang pertama itu ada latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada tujuan dan manfaat proyek. Yang ketiga ada dataset hantavirusnya, ada Kaggle-nya dan deskripsi lengkapnya. Terus yang keempat ada landasan teori, itu ada OOP konsep dan solid. Yang kelima ada desain sistem dan arsitektur, 3 layer. Yang keenam ada diagram UML atau class diagram. Yang ketujuh ada implementasi kode model yaitu hantavirus cache. Yang ke-8 ada implementasi kode service dan analyzer. Yang ke-9 ada hasil analisis data. Yang ke-10 ada visualisasi dan interpretasi. Yang ke-11 ada pengujian dan validasi. Yang ke-12 ada pembahasan. Ke-13 kesimpulan dan saran. 14 demo aplikasinya. Lalu yang ke-15 ada daftar pustaka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pertama adalah latar belakangnya. Pertama, hantavirus adalah zoonosis yang ditularkan melalui aerosol dari kotoran hewan pengerat seperti tikus. Dua sindrom utama, HPS, hantavirus pulmonary syndrome. Amerika CFR sama dengan 30-60%. HFRS, hemorrhagic fever with renal syndrome. Asia dan Eropa, CRF-nya 1-15%. Dataset Kaggle ini menyediakan data sintetis namun artis berdasarkan laporan WHO, CDC, dan studi epidemiologi global dari 2006. Fakta menarik, dataset memiliki 19 kolom, virus strain, transmission, type, environmental factor, fatality, dan lain-lain. Mendukung analisis rodent to human versus human to human transmission. Cocok untuk IDE, machine learning, dan public health dashboard. Ruang masalah. 1. Faktor lingkungan apa? Seperti rodent index, suhu kelembapan, sama EQL. Yang paling berkorelasi dengan tingkat fatalitasnya. 2. Bagaimana membandingkan CFR antara antivirus ANDV versus hantavirus HTNV menggunakan pewaris OOV. 3. Bagaimana mengimplementasikan lifestyle pattern untuk memfilter data berdasarkan transmission tipe seperti rodent atau manusia. 4. Apakah human to human transmission memiliki tingkat keparahan yang berbeda dibandingkan rodent to human? Tujuan penerapan OOP, enkalopsi penulisan dan polimorfisme pada dataset kesehatan global. Membangun pipeline data dengan representasi pattern untuk 19 kolom dataset. Mengidentifikasikan faktor risiko dominan seperti lingkungan, demografi, strain, virus. Melatih kemampuan analisis data dan prestasi akademik. Manfaat memahami penerapan OOP dalam konteks public health analytics. Referensi implementasi desain pattern untuk proyek data science. Insight tentang dinamika penularan hantavirus global. Portofolio proyek yang relevan dengan isu kesehatan 2026. Dataset hantavirusnya ada dari Kaggle. Namanya adalah hantavirus transmission dan risk dataset. Memiliki jumlah baris 1000, jumlah kolom 19, tipe data CSV, variabel target adalah fatality, 0/1. Landasan teorinya adalah enkapsulasi data hantavirus dilindungi dengan post-in validation
Polaris. Base Virus Analyzer diawasi oleh Andes Virus Analyzer sama Hunton Virus Analyzer dan lain-lain. Polymorphism Method Calculation CFL memiliki implementasi berbeda di tiap subclass. Abstraksi Abstract Method Analyze memaksa subclass implementasi analisis spesifik. Solid SRV tiap kelas punya satu tanggung jawab seperti model, reputasi, analisa, dan prestasi. Studiation pattern evaluasi pattern, akses data, plus strategi pattern, analisis strain. Oke, akan dilanjutkan lagi sama penjelasan yang selanjutnya. Baik, di sini yang keenam itu ada diagram UML. Di situ ada class diagram, yang dimana di data service itu untuk file path sendiri ada string dan data ada data frame. Terus slot CSV-nya itu pakai string dengan data frame, clean data dengan data frame juga, get data juga pakai data frame. Terus data service ini menggunakan hantavirus analyzer, yang dimana data list hantavirus cache. Untuk fungsinya sendiri ada total cache itu integer, total date integer, average cache itu float, max cache itu integer, analyze risk itu pakai string dan integer, analyze transmission string pakai integer juga, highest risk region pakai string. Di situ hantavirus itu menganalisis dari table hantavirus cache yang dimana locationnya itu pakai string, year pakai integer, transmission type string, risk level pakai string, cache integer, date integer. Fungsinya di situ ada get risk kategori yaitu string, get mortality rate itu pakai float. Nah, di sini hantavirus cache ini digunakan untuk merepresentasikan satu data kasus hantavirus. Data service itu bertugas membaca dan membersihkan data dari file CSV. Hantavirus analyzer digunakan untuk melakukan analisis statistik dan riset terhadap data yang telah dimuat. Selanjutnya di sini ada implementasi kode untuk model hantavirus cache. Di sini untuk class hantavirus cache, class hantavirus ini digunakan sebagai model data yang menyimpan informasi mengenai lokasi, tahun, jenis transmisi, tingkat resiko, dan jumlah kasus. Jadi class ini menerapkan konsep encapsulation karena data disimpan dalam sebuah objek sehingga lebih mudah dikelola dan digunakan kembali. Terus selanjutnya ada implementasi kode service dan analyzer. Jadi di sini ada data service dan hantavirus analyzer. Jadi itu untuk data service itu bertugas untuk membaca data dari file CSV, sedangkan hantavirus analyzer bertugas itu untuk mengolah dan menganalisis data. Jadi pemisahan tugas ini sesuai dengan prinsip Single Responsibility Principle atau SRP pada Solid. Untuk kodenya sendiri dari data service itu ada import pandas, pakai pandas jadi class data service, devload CSV, return pdread CSV. Untuk hantavirus di sini ada dev init, kita ngambil sub data. Terus ada total cache, pakai sum, min, max. Baik, di sini yang ke-9 ada hasil analisis data. Jadi di ringkasan dataset ini ada statistik dan hasil. Untuk jumlah data sendiri itu ada 2000 kasus, jumlah negara 10 negara, rata-rata umur pasien ada 45,2 tahun, yang dimana di situ yang terjangkit biasanya orang yang hampir lansia ya. Jadi terus ada laki-laki itu ada 1005 kasus, perempuan 995 kasus, fatality atau yang meninggal itu ada 155 kasus, dan non-fatality ada 1845 kasus. Selanjutnya di sini ada negara dengan kasus terbanyak. Jadi negara dengan kasus terbanyak itu yang nomor 1 itu di Bolivia sebanyak 215 kasus, di Argentina ada 211, Kanada ada 208, USA ada 208, dan Brazil ada 207. Jadi di negara ini yang lebih terjangkitnya itu ada di benua Amerika sana ya, dari Amerika Latin, Bolivia, Argentina, dan lain-lain. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa data memiliki variasi jumlah kasus pada setiap wilayah dan tingkat resiko. Jadi beberapa wilayah memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan resiko penularan yang lebih besar. Selanjutnya ada manfaat untuk menganalisis ini adalah mengetahui pola penyebaran hantavirus, mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi, dan juga membantu proses pengambilan keputusan berbasis data.
Oke, lanjut di sini ada visualisasi dan interpretasi. Di sini ada visualisasi top 5 negara dengan kasus hantavirus terbanyak untuk Bolivia, Argentina, Kanada, USA, dan Brazil. Terus di sini ada distribusi fatality atau yang udah meninggal sebanyak 7,8% itu meninggal, 92,2% itu tidak meninggal. Selanjutnya ada distribusi jenis transmisi di sini, yaitu human to human atau rodent to human. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian ini kami melakukan pengujian terhadap kelas hantavirus case. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data satu kasus hantavirus seperti lokasi, tahun, jenis, transmisi, tingkat resiko, dan jumlah kasus. Pada contoh ini kami membuat sebuah objek dengan data lokasi yaitu Kalimantan Timur tahun 2025, transmisi rodent to human, resiko height, dan jumlah kasus 45. Kemudian kami memanggil metode getRisk kategori yang berfungsi mengembalikan nilai tingkat resiko. Output yang dihasilkan adalah kategori resiko yaitu height, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Next. Pada bagian ini kami menguji kelas data service. Kelas ini memiliki fungsi untuk membaca file CSV yang menggunakan library Pandas melalui metode load.csv. Setelah file berhasil dibaca, data disimpan ke dalam variabel data, kemudian kami menampilkan 5 baris pertama menggunakan data head. Itu ada location, USA, tahun 2024, case-nya 35, ada Brazil, tahun 2024, case-nya 41, dan ada Argentina, tahun 2024, case-nya 28. Selanjutnya kami menguji kelas hantavirus analyzer. Kelas ini digunakan untuk melakukan analisis statistik sederhana terhadap dataset. Terdapat 3 metode utama yaitu total case untuk menghitung seluruh kasus, average case untuk menghitung rata-rata jumlah kasus, dan max case untuk mencari jumlah kasus tertinggi. Setelah objek analyzer dibuat, ketiga metode tersebut dipanggil dan hasilnya ditampilkan pada konsol. Total case-nya ada 12.540, average-nya ada di 12,54, dan maksimumnya ada di 98. Next. Pada proyek ini, terus ada implementasi Object Oriented Programming. Pada proyek ini konsep Object Oriented Programming atau OOP diterapkan untuk mengelola dan menganalisis dataset hantavirus secara lebih terstruktur. Kelas hantavirus digunakan sebagai representasi dari setiap data kasus yang terdapat pada dataset. Dengan pendekatan ini, setiap data dapat disimpan dalam bentuk objek sehingga lebih mudah dikelola dan digunakan kembali. Nah, berdasarkan hasil analisis yang ditemukan, bahwa jumlah kasus hantavirus memiliki variasi pada setiap wilayah. Beberapa wilayah menunjukkan jumlah kasus yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan resiko penyebaran yang lebih besar. Analisis statistik juga menunjukkan bahwa data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penyebaran penyakit serta membantu memahami hubungan antara tingkat resiko dan jumlah kasus yang terjadi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengolahan data menggunakan OOP dapat membantu menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Simpulannya, proyek analisis data hantavirus berhasil diimplementasikan menggunakan konsep OOP. Penggunaan hantavirus case, data service, dan hantavirus analyzer membuat struktur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Program berhasil membaca dataset, melakukan analisis statistik, dan menampilkan hasil analisis sesuai dengan tujuan proyek. Hasil analisis menunjukkan
adanya perbedaan jumlah kasus pada setiap wilayah sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah dengan resiko penyebaran yang lebih tinggi. Visualisasi data membantu pengguna memahami hasil analisis dengan lebih mudah dan informatif. Untuk saran, menambahkan fitur visualisasi yang lebih interaktif untuk memperkaya hasil analisis. Lalu mengintegrasikan database agar data dapat dikelola dalam jumlah yang lebih besar. Mengembangkan fitur analisis lanjutan seperti prediksi risiko menggunakan machine learning. Terus menambahkan antarmuka pengguna atau GUI agar aplikasi lebih mudah digunakan oleh pengguna umum dan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam untuk meningkatkan akurasi hasil analisis. Pada selanjutnya demo aplikasi. Pada tahap ini, langkah pertama adalah membuat folder proyek. Kemudian memastikan file hantavirus.csv tersedia pada folder tersebut. Selanjutnya menginstal library yang dibutuhkan menggunakan perintah pip install pandas matplotlib. Setelah itu program dijalankan menggunakan python main.py. Terus hasil analisis akan ditampilkan pada konsol tersebut. Itu dataset berhasil dibuat. Udah. Jumlah kolom 1000, jumlah data 1000, jumlah kolom 19. Yang kedua ada membuat objek hantavirus. Datanya lokasinya UST tahun 2024, transmisinya random to human, risk level high, dan case-nya 35. Itu ada analisis, total case 12.540, average case 12,54, maksimum case 98, dan seterusnya. Lanjut. Ini ada daftar pustaka dari Consortia D 2026 Hantavirus Transmission and Risk Dataset Kaggle. Terima kasih. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.